Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacanya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, makasih banget. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang ingin datang temui kamu segera, yang ingin temui kamu segera. Kita hari ini mau pakai tebalan 9 untuk kartu Lenormand yang menjadi tebaran favorit kalian ya, karena Sora perhatiin kalau pakai tebaran ini yang nonton lumayan banyak, lebih banyak dari yang biasa. Kenapa kalian suka? Tolong dong dituliskan di kolom komentar. Kartu ini kalau kalian merasa terpanggil, kalian bisa hubungin Sora, karena Sora mengajarkan untuk memakai kartu ini. Buat yang berjodoh aja ya, karena konon segala sesuatu itu ada jodohnya. Kalau kamu terpanggil, mungkin ada jodohnya ya. Khusus buat yang serius mau belajar, bisa nggak Sora dipelajarin? Bisa. Sora udah punya beberapa murid yang Sora pegang langsung ya. Sora bantu, Sora guide juga. Kita juga belajar sama-sama. Oke, kita akan coba lihat ya, ada apa di sini. Kita buka dulu tebaran 9 kita. Langsung dibuka dengan kartu yang menarik. Oke. Kita lihat. Oke. Teman-teman, ya. Yang ingin datang temui kamu segera. Ya, teman-teman. Yang ingin datang temui kamu segera. Ini adalah seseorang yang punya sebuah koneksi intuisi ke kamu. Ya, di sini dimulai dari sebuah kartu moon ya. Ada intuisi di sini. Nah, intuisi ini sangat mungkin ya, dia itu terkoneksi sama kamu, atau sangat mungkin dia itu sedang galau, memikirkan kamu juga ya, mungkin setiap malam sering mikirin kamu, berhayal dan sebagainya ya teman-teman. Orang ini tuh pingin temuin kamu, ya, karena orang ini tuh pingin berkomunikasi sama kamu ya. Pingin komunikasi, karena mungkin di sini sudah lama tidak berkomunikasi, mungkin sudah lama nggak ada kabar gitu loh ya. Dan orang ini pingin menemui kamu, ada batinnya dia yang seperti selalu mendorong dia untuk yuk bergerak, yuk datang gitu. Jadi batin dia mendorong dia, intuisi dia mendorong dia untuk komunikasi, dan intuisi dia selalu mendorong dia untuk datang ke kamu. Yuk datang gitu, yuk cari kamu. Di sini ada intuisi yang terkoneksi dengan si Divine Feminine ya. Jadi di sini ada jelas ya. Intuisi yang terkoneksi dengan si Divine Feminine, artinya di sini sangat mungkin sekali dia sering sekali kepikiran kamu ya teman-teman. Intuisi ini selalu ada di dekat dia, melekat dengan kuat ya. Di sini ada kesetiaan, artinya ini sangat mungkin banget teman-teman ya. Dia itu terkoneksi sama kamu, kepingin ketemuin sama kamu, karena di sini ada kesetiaan kamu yang selalu kesetiaan, support dari kamu yang seperti selalu membuat perasaan dan batinnya dia pingin temuin kamu. Di sini ada batin yang kuat ya. Ada perasaan batin yang kuat, adanya sebuah perasaan keseimbangan juga di sini. Moon, sun dan moon, siang dan malam. Jadi batinnya dia tuh seperti siang dan malam, selalu pingin nemuin kamu, selalu ada kepingin keseimbangan. Ini adalah batin seseorang yang mungkin ya, selama ini sudah berusaha denial, sudah berusaha menghindari perasaan dia sendiri. Kalau ternyata dia mungkin terkoneksi sama kamu dan sebagainya. Ya, yang ingin bergerak ke kamu, ini adalah batin yang dia coba untuk menipu diri sendiri, tapi ternyata sulit ya teman-teman. Di sini juga ada batin yang semakin kuat secara spiritual ya, koneksinya sama kamu teman-teman. Ya, orang ini punya batin yang secara spiritual terkoneksi sama kamu. Ya, kuat. Ini adalah batin dia yang penuh dengan masalah. Ya teman-teman, di sini batin dia tuh kayak ngerasa nggak tenang ya, bermasalah gitu loh ya, mungkin sampai bisa temuin kamu gitu loh ya. Dan ini menjadi sesuatu masalah yang sangat kuat ya. Orang ini punya masalah dengan yang namanya apa, Sora, masalah yang mungkin ada di antara kalian. Di sini ada masalah tentang dia, mungkin sekali ada masalah tentang sesuatu yang dia itu nggak jujur atau nggak terbuka sama kamu. Ada sesuatu yang sangat mungkin di sini ditutupin teman-teman. Ya, ini ada sesuatu yang ditutupin.
ya sudah lama ditutupin. Di sini mungkin ada dia yang bohong sama kamu, nggak jujur sama kamu, gitu loh ya. Tapi di sini juga ngomongin soal dia punya masalah dengan yang namanya kesetiaan. Ya, dia punya masalah dengan yang namanya kesetiaan. Jadi mungkin banget orang ini ya mendua, mentiga atau apapun itu ya teman-teman di sini ya. Di sini ada masalah kesetiaan ya. Ya, itu jadi salah satu masalah, dan di sini juga ada masalah dengan komunikasi. Jadi masalahnya banyak nih ya. Masalah kebohongan, masalah komunikasi, masalah kesetiaan ya. Masalah juga kedatangan. Jadi mungkin banget orang ini punya masalah dengan divine feminine ya. Jadi memang mungkin orang ini susah untuk setia sama satu orang, susah untuk bisa sama satu orang ya. Dan di sini adalah punya masalah dengan pergerakan, teman-teman. Artinya orang ini sangat mungkin on off dalam hidup kamu, keluar masuk dalam hidup kamu, teman-teman ya. Atau seseorang yang mungkin pergerakannya itu sangat susah dipetakan ya. Jadi kamu bahkan nggak tahu dia maunya apa gitu loh. Sebenarnya dari awal kamu sudah merasakan dengan orang ini punya masalah dengan komunikasi ya. Satu, orang ini punya masalah dengan komunikasi ya, jelas terlihat ya. Dan orang ini tuh memang sedari awal kamu juga sudah tahu orang ini sangat mungkin banget bermasalah dengan mungkin komitmen formal dan sebagainya, itu yang kalau Sora lihat di sini ya. Tapi yang sekarang dia rasain, teman-teman, dia tidak bisa membohongi. Perasaan itu selalu koneksinya ada, dan selalu ada keinginan dia itu datang dan datang lagi. Jadi dia berusaha mungkin menghindar dan sebagainya. Tapi selalu ada batin dia yang tak bisa melupakan koneksi sama kamu dan selalu berakar ada di sana. Ya, itu yang terjadi. Nah, apa yang terjadi sekarang juga? Ya, support kamu, ya, kebutuhan kamu, support kamu, kesetiaan kamu, itu juga yang sekarang sangat-sangat dia rindukan atau sangat-sangat dia butuhkan. Jadi nih kamu selama ini orang yang selalu siap buat dia, siaga buat dia, support banget buat dia, nolongin dia apapun yang terjadi. Ya, jadi kamu tuh selalu ibaratnya ready untuk dia. Jadi orang ini memang menyadari secara batin dia sangat butuh juga dukungan kamu, sangat butuh banget kebaikan kamu, energi positifnya kamu gitu loh. Kenapa? Karena orang ini ada beberapa yang cenderung selalu datang ketika dia ada masalah, teman-teman. Jadi kamu tuh kayak semacam tempat perlindungan, tempat dia ngadu gitu loh ya. Ketika ada situasi yang gak bagus itu dia akan selalu datang ke kamu ya. Seperti selalu datang ke kamu dalam situasi yang sulit gitu. Dan di sini sangat mungkin banget ya orang ini itu memang sekarang itu yang dia inginkan adalah mulai komunikasi lagi sama kamu. Dan memang yang menjadi faktor utama terjadinya situasi seperti ini, kesulitannya adalah dia memang selalu punya koneksi sama kamu. Jadi gimana ya? Orang ini tuh punya masalah yang namanya kesetiaan. Ya, orang ini punya masalah sama yang namanya tricky. Jadi kayak jujur atau terbuka itu selalu susah ya, teman-teman. Jadi kayak kamu udah tahu sebenarnya, banyak dari kalian yang udah tahu orang ini tuh setiap mulai komunikasi pasti lagi butuh kamu, pasti lagi ada masalah. Begitu terus gitu ya, teman-teman. Cenderung seperti itu gitu loh. Karena dia tahu kamu selalu menyupport dia, kamu selalu setia sama dia. Kamu jadi sosok yang kayak jadi jalan terang gitu loh buat hidupnya dia. Jadi kalau dia tuh lagi ada masalah, kamu tuh selalu menjadi pembawa terang dalam situasi yang gelap. Ya, apalagi kamu tuh udah dianggap sama dia tuh sebagai bagian keluarga sendiri. Jadi gimana sih, kayak orang sendiri gitu loh. Ya, tapi kan itu jadi sesuatu yang sulit di sini gitu ya. Mau datang tapi setiap kali ada masalah gitu. Kita lihat secara ciri-ciri besar ya, teman-teman. Ya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Yang pertama, ya, dia itu orang tipe-tipe santai, tipe-tipe yang ya udah deh gitu loh ya. Ngikutin arus kayak gitu loh ya. Jadi kayak berusaha santai-santai aja, relax aja orangnya ya. Jadi orang yang kayak angin kemana ikutin arahnya ya. Orang yang senang-senang pergi liburan gitu ya. Secara
penampilan fisik, dia adalah seseorang yang secara tampilan fisik itu sangat mungkin menarik ya. Dia secara tampilan fisik itu menarik ya, dan rapi orangnya, ada juga yang good looking gitu ya. Jadi memang sangat-sangat menarik. Selain daripada itu, ya, orang ini itu sikapnya ya kadang-kadang itu orang sebenarnya pintar teman-teman. Orangnya sebenarnya pintar ya, dan dia tuh sangat pintar untuk membuat kalau tadinya orang itu nggak percaya sesuatu atau nggak paham sesuatu, dia itu sangat pintar ngebuat kamu tadinya mungkin nggak setuju jadinya setuju, karena dia bisa memancing kamu untuk berpikir lebih jauh, betul ya. Dia bisa let's say bisa persuasif, tapi di satu sisi dia juga bisa manipulatif teman-teman ya. Orang ini adalah tipe-tipe orang yang dia itu selalu butuh bantuannya orang. Jadi dia memang ada sisi ketergantungan dan butuh bantuan orang lain ya teman-teman. Dan dia terkadang lebih dengerin apa kata-kata orang daripada apa kata hatinya dia sendiri ya teman-teman. Oke. Orang ini juga senang banget ya mencari insight, senang banget baca buku mungkin ya. Tapi di sini juga dia punya banyak pengetahuan. Mungkin banget dia bekerja dengan industri yang berhubungan dengan pendidikan, pengetahuan, percetakan, buku dan sebagainya. Kita sekarang coba lihat ya, dia mau datang sama kamu, yang dia inginkan selain butuh bantuan kamu, ada apa lagi di antara kalian? Orang ini ya teman-teman, menyadari kalau kalian itu tidak bisa terlepas satu dengan yang lain. Ada energi keterikatan di sini ya. Di sini ada energi yang dia itu menyadari kalau dia nggak bisa lepas dari kamu. Energi ketergantungan kan yang Sora bilang. Energi yang semakin membuat dia jelas teman-teman ya. Dan di sini adalah energi yang menyadari kalau dia jauh dari kamu ya. Energi kalau dia jauh dari kamu itu dia merasakan satu perasaan yang kayak aku nggak bisa nih, aku butuh kamu, aku nggak tenang nih. Intuisi aku selalu bilang aku harus ke kamu ya. Dan teman-teman di sini dia punya hasrat yang sangat kuat, yang sangat kuat ya, yang kayak dia tuh cuman nggak bisa mikir panjang selain aku pengen temuin kamu aja segera gitu ya teman-teman. Oke. Dan dia merasa bahwa ada jalur dari semesta ini yang kayak kita tuh bisa ketemu, itu memang pasti ada jalanan atau alur dari semesta ini. Jadi ada beberapa kali dari kalian yang punya karmic relationship sama orang ini ya. Dan dia tuh merasa emosi dia sama kamu itu semakin lama semakin dalam. Oke, dia memang ada sisi dia butuh sama kamu, tapi di satu sisi dia juga punya perasaan sama kamu. Ini jalannya beriringan, ya. Emosi dia tuh perasaan dia sama kamu dalam. Jadi selain butuh sama kamu, tapi perasaan dan emosi dia itu juga kuat ke kamu, ya. Di sini masih ada sesuatu yang sangat menarik dari kamu. Ada energi tarik menarik ya di sini. Yang seperti kamu pun juga mungkin tanpa sadar menarik energinya dia gitu loh. Karena di sini ada koneksi, teman-teman. Intuisi yang sangat kuat. Ya. Intuisi yang sangat kuat. Sangat dalam. Ya, dia merasa kayak jiwa dia itu setiap kali ada masalah, ada sesuatu itu berusaha mencari lebih dalam ke arah kamu. Oke, kamu nggak pernah menduga orang ini akan datang menyatakan perasaan ini sama kamu, gitu loh ya, teman-teman. Kalau yang Sora lihat, jadi dia pun tidak pernah menduga gitu kalau ternyata dia punya emosi yang dalam ke kamu, sesuatu yang tidak bisa dia lupakan, sesuatu yang teringat-ingat terus sama kamu. Oke, kita mau coba kenapa sih dia itu keluar masuk ya teman-teman dalam hidup kamu. Kita coba lihat secara cepat aja kenapa dia keluar masuk. Ada bear. Ada house. Orang ini tuh seperti apa ya kalau Sora bilang ya, orang ini tuh punya memang satu dia nggak stabil ya. Kalau Sora lihat di sini dia masih punya kekurangan untuk power, untuk kontrol kestabilan dia. Dan dia tuh orang yang masih banyak harus mendominasi mengurus sosok orang tua, khususnya sosok ibu, dan masih banyak harus ngurusin yang namanya keluarga. Jadi kayak fokus dia tuh switch on off gitu loh. Antara harus fokus sama kamu, fokus sama keluarga gitu loh. Jadi ini adalah orang yang kayak, dan di sini ada situasi di mana dia memang belum bisa stabil. Ada sesuatu dengan masalah kontrol kestabilan. Ya. Orang ini tuh
selalu bersikap romantis setiap kali datang sama kamu. Ya, makanya kamu tuh kayak dibawa pengaruh dan dibawa kontrol dia, karena dia bisa ngambil hati dan perasaan kamu gitu loh. Dan orang ini ya selalu bisa datang dengan berbagai ide dan strategi, sehingga kamu tuh seperti nggak bisa kemana-mana, sudah nyaman sama dia, kayak dibuat nggak bisa kemana-mana gitu ya. Orang ini tuh pinter loh, orang ini pinter mendominasi, orang ini pinter mengambil hati kamu sih. Dan dia bisa dalam tanda kutip tuh, perasaan kamu tuh sama dia tuh bisa kayak dikontrol lah secara nggak langsung ya gitu. Koneksi juga sangat kuat, koneksi sangat kuat. Dan ini suka nggak suka, banyak dari kalian yang memang juga masih terikat ya. Dan sekarang tanpa kamu bingung jalan dan tujuan arahnya mau seperti apa ya. Jadi pengen datang temuin kamu karena sekarang bingung kalau ada masalah datang ke siapa gitu loh ya. Yang akan terjadi kepada kamu ke depannya sama kalian, ada Coffin. Oke. Di sini ada sesuatu yang seperti sudah tertutup ya, sudah tertutupnya hati ya. Tapi di sini ada keinginan untuk memulai lagi dari awal gitu loh ya. Di sini bentar ya, kuncinya ada dari banyaknya kebingungan. Artinya di sini sangat mungkin banget orang ini, kalian tuh sudah mungkin berakhir, kamu sudah nutup cerita dan segala macam ya. Cuman hati kamu tuh seperti ada sisi naif, kekanak-kanakan ada ya. Kayak masih kayak gimana ya, namanya anak kecil tuh kan, contoh ya, udah jatuh kemarin ya, tapi nggak kapok gitu loh. Kadang-kadang tanpa sadar gitu ya, dengan naif, polos, apapun lah kamu menyebutnya, dia besok main lagi gitu loh, dan jatuh lagi gitu. Paham nggak? Jadi di sini hati kamu tuh kayak ada sesuatu yang kamu udah tutup gitu loh ya. Tapi setiap kali dia datang, kamu tuh selalu kayak susah untuk lepasin diri dari dia. Ada kebingungan, ada kegalauan di sini teman-teman. Ya, yang sangat banyak banget gitu. Dan setiap kali dia datang itu kamu seperti masih tersisih harapan, kayak mungkin masih bisa ya kita mulai lagi dari awal gitu loh. Paham nggak maksudnya Sora? Ya. Karena kamu tuh masih berharap kalian bisa punya komitmen ya gitu loh. Jadi kalau Sora di sini ya, orang ini datang lagi, kamu yang tadi yang udah mau nutup, jadi kayak apa kita kasih mulai lagi dari awal ya. Nasihat yang terbaik untuk kamu apa ya? Sora akan fair dari kartu ini. Broom. Teman-teman, masalah dia selalu bercabang hati ini selalu berulang-ulang datang gitu lagi teman-teman ya. Jadi ya, masalah ini adalah masalah klasik yang terulang lagi dan terulang lagi ya. Dan selalu ada masalah dengan orang ini, seperti ke kiri dan ke kanan, dan masalah-masalah yang terus berulang itu lagi. Jadi pola ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, seperti yang udah kamu tahu ya. Bukan sesuatu yang baru yang mungkin banget terjadi sesuatu yang berulang ya. Jadi ya teman-teman, di sini saatnya pemberesan ya. Kalau kamu cuma mau ini cuma buat have fun, ya sudah gitu loh. Tapi kamu nggak bisa baper pakai perasaan, oke? Tapi kan masalahnya ini adalah sesuatu yang jadi masalah lama teman-teman, yang membeku ada di sana, dan kamu nggak akan keluar dari masalah itu karena pola yang berulang yang sama, oke? Karena orang ini selalu datang tanpa dikira-kira dan diduga ya. Jadi kalau dari pesan kartunya Sora, yuk saat ini adalah saatnya pemberesan apa yang mau ditegasin di sini teman-teman ya. Tegasin di sini, tolong stopin pola-pola berulang. Memang di sini ada koneksi past life, itu betul ya, membuat kalian sangat kuat ya, dan itu sangat intens ya. Tapi ini nggak akan kelar-kelar kalau tidak ada kebijaksanaan di sana. Jiwanya terus terhubung. Apa yang harus kamu lakukan? Pemberesan dengan tegas, oke ya. Hubungan ini sangat masih mungkin ya teman-teman, akan membawa sakit kepala lagi buat kamu ya. Karena orang ini tuh kalau Sora lihat masih suka oportunis. Jadi kalau dia datang ke kamu sudah tahu gitu. Sora berharap kamu tidak menjadi victim mentality, karena kamu sudah tahu dia mau datang ke kamu ya. Itu memang ada sisi dia sayang kamu, tapi ada juga sisi dia
memanfaatkan kamu dalam tanda kutip ya, gitu loh. Kalau memang kamu nggak keberatan ya silahkan dilanjutin gitu loh. Tapi jangan sampai karena kamu merasa victim akhirnya kamu stres sendiri gitu loh. Karena kalau surat di sini kamu tuh berhubungan sama orang ini tuh kayak gambling gitu loh. 50-50 bisa jalan bisa enggak gitu. Ya kayak begini ya situasinya kadang datang kadang pergi. Apakah itu yang kamu mau? Ya. Coba gunakan pikirannya dengan bijak. Jangan apa gimana ya Sora bilangnya ya, diberesin gitu loh. Memang bersih-bersih itu nggak enak teman-teman, tapi harus diberesin. Nasihat buat kamu satu saja. Kamu tuh don't ignore the obvious. Hal-hal yang udah jelas, udah kelihatan banget orang ini kayak gimana ke kamu. Kamu tuh ibaratnya tidak mau melihat signs dan flags-nya. Ya. Artinya kamu sudah tahu sebenarnya jawabannya tanpa Sora bacain. Ya, kamu udah tahu gitu loh. Tapi kamu sering sekali tidak peduli, abai terhadap pertanda-pertanda perasaan-perasaan yang kamu rasain. Jadi kali ini gini, buat apa dong Sora saya tahu kalau dia datang kayak gini, kalau ujungnya kayak gini. Ya, tujuannya untuk kamu bisa belajar dan bisa nyelesain gitu loh. Supaya pola ini nggak terus-terusan ada di sini teman-teman. Kalau ini bakalan ring terus gitu. Mau sampai kapan gitu loh. Mau sampai kapan rumah kamu berantakan. Mau sampai kapan percintaan kamu berantakan. Ya diberesin kalau kamu memang pengen ada kehidupan percintaan kamu yang lebih baik gitu loh. Ya. Sora yakin kok dengan keniatan yang kuat, ketegasan yang kuat ya. Oke, jiwa terkoneksi, tapi kamu kasih tauin sama dia apa adanya. Nih ya, aku capek dengan seperti ini. Perlu ada penjelasan di sini gitu loh. Lihat dia gitu loh. Kamu tuh mau beresin ini nggak? Kalau kamu nggak mau beresin ini terus begini, ya sudah gitu loh. Kamu udah tahu kan jawabannya. Udah tahu hal-hal yang udah jelas kelihatan, tapi kamu naif gitu. Oh, apalah. Ya memang namanya manusia itu kadang-kadang kalau kebawa perasaan naif ya. Sora nggak bisa nyalahin juga gitu. Kan Sora juga manusia gitu ya. Kadang kita udah tahu nih ya, jelas ini nggak mungkin, jelas ini salah, jelas bla 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 gitu. Tapi kita nggak peduli karena kita ikutin ego kita gitu loh ya. Nggak, aku maunya pokoknya tetap aja gini, ya udah deh bodo amat gitu. Karena ngikutin ego gitu. Jadi jangan pakai ego. Pakai juga sisi nyata kalau kamu itu akan selalu seperti ini dan semakin intens. Ya, kamu bisa melakukan perubahan kalau kamu mau. Jadi saran Sora kalau dia datang, silakan pemberesan benar-benar. Walaupun mungkin ada rasa sakit, ada berantem, ada ribut, ada bla bla bla. Udah ungkapin semua unek-unek, ketemu nggak jalan keluarnya. Tapi kalau memang enggak ya sudah, we're done gitu. Karena kalau nggak terus-terusan begini sih nggak kelar-kelar gitu. Itu sama kayak berantem, ayo beresin gitu kan ya. Tapi berantem soal masalah diberesin tapi nggak pernah diberesin gitu. Paham nggak? Jadi kayak ibu kita nyuruh kita ya kan, cepetan beresin gitu kan ya. Kita akhirnya berantem sama dia gara-gara masalah ngeberesin apa enggak, bukan ngeberesin ya. Padahal kan fokusnya ngeberesin. Kalau masih bingung ditonton ulangnya. Sora kan nggak akan bilang dia kapan datang, tapi Sora coba bisa bilang segera. Ya. Astrologi yang terlihat ada Leo, ada Libra, ada Sagittarius, ada Pisces, lagi, ya ampun Pisces, ada Capricorn, Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba untuk alfabetsnya ya teman-teman. Ya ini Sora terakhiran ini readingnya lagi panjang, lagi kepengen. Kalau lagi kepengen ya, A, L, Y, R, RT, Z, HIH, VV, F, L, dan Q. 1, 2, 3, pause. Jangan lupa teman-teman yang kepingin beli cincin kupu-kupu, gelang ataupun kalung kupu-kupu ya, yang sudah Sora program, sudah jelas banget fungsinya, tiap hari Sora jelasin, cantik banget. Sora nggak tahu kapan sampai ada. Ini juga batunya batu asli, bukan mainan. Bisa kamu pesan di Instagram Sora @sora_tarot, termasuk yang kepingin personal reading dan sebagainya. Jangan lupa main ke channel pertama juga di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.